Bukalah Alkitab kita dalam Efesus pasal 4 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-32. Efesus 4 dibaca ayat 25 hingga 32. Baik, saya akan ajak kita bersama berkonsentrasi. Mari kita akan baca berbalasan supaya kita menyimak dan juga menerima firman Tuhan ini masuk dalam hati, pikiran, keberadaan hidup kita. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32. Saya akan mulai membaca ayat 25 dan selanjutnya kita berbalasan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Terima kasih, kita sudah bersama berkonsentrasi dan kita bersama-sama sudah membaca dan bahkan kita berbalasan membacanya dengan maksud supaya dalam kehidupan kita senantiasa menerima kebenaran firman Tuhan itu dengan penuh sukacita. Kita juga akan berupaya untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Persekutuan jemaat khususnya yang ada di kolom 3 mengunjungi keluarga kekasih kita di sini, keluarga Ibu Mary Mewo, ya, keluarga Mewo Merajani, yang kita bersama-sama mensyukuri segala nikmat Tuhan, kasih Tuhan. Kalau pada tanggal 8 Maret yang lalu, ya, Ibu genap terbilang usianya 51 tahun. Ya. Saya percaya bahwa anak-anak baik Desi dan keluarga Riko yang ada di Jepang, yang dalam segala kegiatannya di sana pasti diberkati, dirahmati oleh Tuhan. Begitu juga Juli, ya. Cucu-cucu juga semua terkait dengan keluarga besar yang ada di sini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika dalam bagian firman Tuhan ini kita bersama-sama memperhatikan, terima kasih Pak, sudah bawa mimbarnya. Ya. Jadi kita memperhatikan bagian perikop dalam Efesus. Kalau kita perhatikan Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32, di sini sangat penting kita memberikan perhatian dalam perikop yang ada ini, karena bagian perikop ini disampaikan oleh Paulus ketika dia berada di jeruji besi. Jadi jeruji besi di penjara, bukan seperti orang-orang yang melakukan korupsi atau tindakan kriminal, hukum pidana, melanggar hukum. Tidak, dia tidak seperti itu. Karena dia menyampaikan kabar baik, menyampaikan evangelion. Nah, itu Rasul Paulus luar biasa dia. Ya.
dia mampu melaksanakan semua tugas tanggung jawab, panggilan, pelayanan, pekabaran Injil. Nah, ini ketika ia lakukan ini, pekabaran Injil ketiga. Nah, yang sebelumnya Paulus juga pernah berkunjung ke Efesus pada perjalanan pekabaran Injil kedua. Itu dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai 21. Bahkan lebih banyak dalam bagian ini kalau kita perhatikan ada ajaran, kemudian ada nasihat-nasihat yang disampaikan, mau mengingatkan kepada setiap pembacanya, termasuk setiap orang yang beriman kepadanya, supaya tidak terpengaruh dengan latar belakang budaya, kepercayaan penyembahan kepada berhala. Karena pada waktu itu lagi ngetren penyembahan terhadap berhala yang disebut Dewi Artemis atau Diana, Dewi kesuburan, yang melalui ritual yang dilakukan itulah yang disebut dengan perbuatan sinah suci, pelacuran suci. Ini merupakan hal yang tidak pantas dilakukan oleh siapapun, termasuk kita sebagai umat yang beriman kepadanya. Keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita yang boleh hadir dalam ibadah pada saat ini, dari perikop yang ada ini, Rasul Paulus juga menjelaskan secara terinci tentang kekayaan yang dimiliki di dalam Kristus, dan kemudian secara khusus kalau kita lihat dalam pasal 4 ayat 1 sampai 16 ini, dia mau menjelaskan bagaimana seharusnya hidup seorang Kristen jika ia bersekutu dalam kehidupan sebagai gereja Tuhan. Nah, itu gereja Tuhan saya tekankan di sini, karena ada yang menyebut gereja tapi gereja, nah itu tidak layak, itu yang seperti itu ya. Tapi harus kita melihat sebagai persekutuan gereja Tuhan atau gereja Kristus, supaya dalam kehidupan ini kita selalu hidup melaksanakan nasihat yang disampaikan. Walaupun ketika itu Rasul Paulus dia menyampaikan nasihat ini, dia ada di penjara, seperti apa yang saya katakan tadi di awal. Dia mau menyampaikan supaya hidup dan panggilan kita itu berpadanan. Bagaimana supaya hidup kita itu berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Paulus dia mengingatkan, dia menasihatkan supaya hidup jemaat, sekali lagi saya mau katakan bahwa hidup berpadanan dengan panggilan yang diberikan. Nah, ini diberikan dalam rangka supaya dalam kehidupan jemaat yang ada dalam latar belakang, baik dia latar belakang bukan Yahudi maupun juga ya Yahudi. Nah itu, karena kita ini kan bukan berlatar belakang Yahudi, kita orang yang non Yahudi, yang bukan Yahudi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita senantiasa dipanggil. Tentu dalam kaitan ini tidak ada lagi sekat, ya, tidak ada lagi dinding pemisah. Suku, agama, ras, ya, tidak itu menjadi alasan untuk seorang bisa taat kepada Allah. Ketika dalam kehidupan ini sudah dipanggil oleh Tuhan, itu dipanggil oleh Tuhan bersekutu, ya, seperti persekutuan yang kita laksanakan pada saat ini di kolom 3 mengunjungi Ibu Mary di tempat ini. Gimana, Ibu? Ya. Jadi ibu bersama keluarga di sini senantiasa mempersiapkan dalam kehidupan ini bersama kita yang ada, supaya dalam kehidupan kita yang dipanggil oleh Tuhan, yang rajin bersekutu, bersaksi dan melayani, ketika kita perhatikan di ayat 20-21 diingatkan supaya kita hidup bagaimana kita mendengar Dia, ya, melakukan pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus.
Nah, Paulus mengingatkan bahwa mereka lah, ya, termasuk kita orang, kalau dikatakan mereka lah, kita juga ini orang-orang yang sudah mendapat anugerah. Amazing. Anugerah. Kita tentu dulu berjalan dalam kecemaran, dalam hawa nafsu menuju kebinasaan, tetapi sudah ditarik keluar oleh Allah, kemudian masuk ke dalam kehidupan hidup yang baru. Nah ini, buktikan, tunjukkan kehidupan kita sebagai hidup baru di dalam Kristus Yesus Tuhan, dibaharui di dalam roh dan juga pikiran kita, sehingga kita mengenakan manusia baru yang sudah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan juga kekudusan yang sesungguhnya. Sebab kehidupan, kalau kita lihat di dalam perikop yang ada ini, digambarkan bahwa kehidupan mereka telah diubahkan di dalam dan melalui Yesus Kristus, dan ini merupakan sumber kebenaran. Nah, kita juga demikian adanya, sudah diubahkan supaya kita ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itulah sumber kebenaran. Sehingga tanggalkan manusia lama, ya. Tinggalkan itu yang lama, perbuatan-perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Ungkapan yang menggambarkan bagaimana perubahan karakteristik rohani. Nah, inilah yang sangat berkaitan dengan kalau dikatakan pertobatan. Nah, hari Jumat ya, kalau tidak salah itu. Nah, itu seperti yang sudah diwartakan juga dalam warta jemaat, ya. Ada kebaktian, kebangunan rohani, dan pendeta yang ada ini bukan main-main, pendeta senior. Beliau sudah lanjut usia. Beliau mau bersaksi di kota Palu, ya. Beliau menyatakan sebelum beliau dipanggil oleh Bapa Sorgawi, kalau kita kan dipanggil bersekutu toh, beribadah. Beliau tinggal tunggu panggilan pendeta Stephen Tong, atau tidak disebut pendetanya toh, Stephen Tong. Nah, sudah siap dia. Sebelum dipanggil ke rumah Bapak, dia mau melaksanakan panggilan yang mulia ini, ya, datang. Karena itu gitu, hadirlah bersama, bukan saya kampanye ya. Hadirlah bersama supaya kita juga bejana hidup kita ini terus diisi. Jangan sampai kosong bejana hidup kita ini. Atau jangan merasa diri kita sudah penuh dengan firman Tuhan, tapi kalau tidak melakukan, apalah artinya kan? Jadi semestinya kita terus menerus secara kontinu mengisi bejana hidup kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita terus mau menunjukkan sikap pembaharuan hidup, pembaharuan dalam roh dan kebenaran, dalam pikiran, juga dalam pekerjaan kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga dalam hidup ini, seperti apa yang saya katakan tadi, mengenakan manusia baru. Artinya hidup baru dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus dosa kita. Diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Kemudian ada perubahan hidup yang diupayakan dalam pertolongan Tuhan. Karena itu orang-orang percaya harus hidup dalam kebenaran, harus hidup dalam kekudusan, kesucian, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu pertobatan. Pertobatan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kesucian. Nah, itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam persekutuan ibadah jemaat Tuhan yang ada di kolom 3, mengunjungi Ibu Mary di tempat ini, keluarga, senantiasa boleh hidup dalam kebenaran yang dari Tuhan. Bersama kita menyimak kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya makna dalam hidup kita sebagai orang percaya, mari kita terus mengenakan kehidupan manusia baru. Artinya hidup dalam pertobatan, dalam kesucian, membaharui diri dalam terang firman Tuhan,
hidup dalam kemurnian ajaran Kristus dan dalam pertobatan yang benar yang sesungguhnya, metanoia epistrope itu. Nah, oleh karena itu, sebagai umat yang percaya yang menunjukkan sikap perilaku manusia baru sebagai bentuk pembaharuan hidup harus ditunjukkan, dibuktikan, ya, buktikan dalam tingkah laku kita, sikap perilaku kita sebagai orang yang percaya, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, ya. Sehingga berpikirlah yang benar, kemudian berkatalah yang benar, dan bersikaplah yang benar. Selalu saya mau katakan ini, karena ini firman Tuhan senantiasa mau mengingatkan kita dan mau mengajak kita supaya laksanakan, bukan cuma pengetahuan belaka. Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, penting dalam kehidupan kita, saya mau katakan, supaya kita terus memiliki cara hidup yang benar dengan identitas kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menderita, sengsara, wafat, tetapi dia bangkit, dia hidup, dia beri kemenangan. Sangat penting bagi kita supaya kita terus menyelidiki dalam hidup kita. Apakah cara hidup kita ini sudah benar di hadapan Tuhan atau salah? Seperti jemaat di mana itu? Gampang ingat itu. Jemaat Laodikia. Karena lau, makanya gampang disebut jemaat Laodikia. Jangan kita seperti jemaat Laodikia, ya. Melainkan dalam kehidupan, jadilah jemaat. Kalau ada jemaat Philadelphia, itu dia bagaimana dalam semangat kehidupan ini, dia terus membaharui kehidupan, menanggalkan cara hidup yang lama, mengenakan cara hidup yang baru. Untuk itu sangat penting artinya, sehingga firman Tuhan akan terus berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kita. Jika firman Tuhan itu kita jadikan sebagai pedoman, pelita, juga menjadi terang dalam kehidupan kita, Tuhan akan selalu menolong dalam kesulitan apapun. Apalagi kesulitan-kesulitan sekarang tidak hanya kita orang di Indonesia. Kalau kita melek dengan berita, ya, kita melek dengan berita, ya, di luar negeri juga mengalami krisis yang disebut krisis apa? Krisis moneter apa? Tapi kita tetap percaya bahwa ketika kita ora et labora, kita masih di dunia ini, Ibu Bapak. Ora et labora, bukan ngerti opo orason, tapi ora et labora, berdoa, bekerja, dengan berdoa mohon pertolongan Tuhan supaya berkat Tuhan nyata lewat kerja keras kita, karena dengan berpeluh kamu akan memperoleh rezeki. Kita bisa menata layan, mengelola, ya, dalam kehidupan, apalagi dalam kehidupan berjemaat, ya, kita lihat kan sudah laporan-laporan yang ada. Nah, seperti itu. Minta maaf sampai gaji pelayan sampai bulan ini belum saya enjoy saja, ya, karena saya percaya bahwa Tuhan tidak menutup mata, ya. Tuhan tidak menutup mata. Ada warga jemaat yang juga peduli dengan pelayannya walaupun gajinya belum diberikan. No problem, ada waktunya. Karena segala sesuatu ada waktunya. Itu Al-Khatib pasal 3 ayat 1 sampai ayat 15 itu. Ada di kepala, ada di hati seluruh keberadaan kehidupan kita. Sehingga dengan segala sesuatu ada waktunya. Mari dalam hidup ini kita terus membaharui kehidupan kita, sehingga tutur kata kita, sikap perilaku, sepak terjang kita selalu menunjukkan sikap perilaku yang betul-betul menjadi orang yang beriman, yang dimenangkan oleh Yesus Kristus yang sudah menderita,
sengsara, wafat, tapi bangkit. Dia hidup kekal, dia memberikan kemenangan for torang semua. Amin. Terpujilah namanya. Mari kita respon dengan syair lagu. Ini syair lagu, ku berserah kepada Allahku.